Bab 1. Malam itu, Rido dan teman-temannya baru keluar dari tempat clubbing dengan kondisi mabuk. Terlihat beberapa bodyguard sedang menunggu tuannya di dekat mobil sport mewah Lamborghini Aventador keluaran terbaru. "Tuan, sepertinya Anda mabuk, apakah Anda bisa menyetir sendiri?" Seorang bodyguard menghampiri. "Aku bisa menyetir sendiri, kembalilah ke mobil kalian, kita pulang," jawab sang CEO dengan badan sempoyongan khas orang mabuk. Dengan langkah gagah, semua bodyguard dengan seksama memasuki mobil Jeep Wrangler khusus untuk mengawal tuan mereka dari belakang, tentunya dengan senjata yang lengkap. Masing-masing bodyguard mempunyai kemampuan menggunakan senjatanya. Semua ketua bodyguard didatangkan dari berbagai negara. Ada Felix sang ahli bazooka dari Amerika. Ada Kim Yong sang ahli pisau tanto dari Korea Utara. Ada Robert sang ahli sniper dari Rusia. Dan Rajendra Sai sang ahli kungfu bersenjatakan samurai. Dapat melumpuhkan musuh secepat kilat dari jarak dekat. Lulusan terbaik dari sekolah bela diri terkenal di India yaitu Indian Martial Art. "Kalian pulanglah lebih dulu, aku ingin sendiri, katakan pada mama dan papa bahwa aku ada urusan jadi sedikit terlambat pulang," kata sang CEO. "Baik tuan, jika Anda butuh sesuatu hubungi saya," jawab Felix di seberang sambungan telepon. Rido tidak langsung ke rumah, ia melajukan mobilnya ke arah berlawanan menuju sebuah jembatan. Rido berdiri di sisi jembatan sambil memandang nanar air yang mengalir di bawah jembatan, mengacak rambut dan memijat pelipis. Ternyata koktail The Winston tidak cukup membuatnya mabuk, namun gadis di masa lalulah yang membuatnya mabuk hingga sekarang, mabuk cinta. Gadis yang menolak cintanya secara halus agar tidak melukai perasaannya, membuat Rido penasaran setengah mati. Bagaimana tidak, ia adalah gadis sempurna menurut Rido. Banyak laki-laki yang tergila-gila padanya, akan tetapi semua ditolak secara halus. "Di mana kamu sekarang Asma? Kenapa kamu tiba-tiba menghilang? Kemana lagi aku harus mencarimu? Kembalilah," gumamnya dalam hati. Rido menghela nafas sembari menyebut nama gadis yang pernah memikat hatinya. Jam tangan Patek Philippe Grandmaster Chime Reef miliknya sudah menunjukkan jam 1 malam. Rido segera beranjak pergi menaiki Lambor kesayangannya menuju Istana Anggara. Suatu hari, mereka bertemu di Cafe Orchard Road, kafe dengan desain yang elegan. Memiliki ruang indoor dan outdoor berbahan kayu kualitas terbaik. Ditambah lampu redup kuning kemasan, menambah takjub bagi siapa saja yang mengunjunginya. "Tidak ada yang bisa menggantikan kamu di hatiku, Asma. Bagiku kau adalah gadis sempurna yang tiada duanya. Hanya saja kau menolak cintaku saat aku mengutarakan perasaanku di jembatan waktu itu," ucapnya pelan, mengenang masa lalu. 7 tahun sudah berlalu, namun rasa cintanya terhadap Asma tak pernah berubah. Entah mengapa, rasanya gadis itu mengikat hatinya agar tidak menyukai yang lain. Menurutnya, Asma adalah gadis misterius yang membayangi langkahnya. Seluruh bodyguard tidak bisa menemukan jejaknya hingga sekarang. Tapi kalau ditanya gadis itu sudah meninggal atau belum, jawabannya masih hidup. Seorang informan pernah melihatnya sekilas, tapi tetap hasilnya nihil. Apakah Asma sudah menikah? Jawabannya juga tidak. Karena asisten pribadinya sudah melihat catatan sipil di negara tersebut. Apakah Asma keluar negeri? Semua jaringan lewat teman papanya maupun semua sahabat Rido sudah ditanya tetap saja tidak ditemukan. "Di mana kamu Asma?" pikirnya. Bayangan gadis itu selalu menghantuinya. Seakan ada magnet kuat yang menariknya untuk tidak berpaling, secantik apapun wanita di luar sana. "Rido, cepat mandi, lalu kita makan malam bersama. Papa dan Mama menunggumu di meja makan," kata Mama Rani lemah lembut kepada putra semata wayangnya. "Lia, aku segera turun Ma," jawabnya berlalu meninggalkan Mama Rani menuju kamar sang CEO di lantai atas. Rani dan Rudy sang papa sudah menunggu di meja makan. Beberapa pelayan tengah sibuk mempersiapkan berbagai makanan sekelas sultan dan menaruhnya di meja makan untuk dihidangkan kepada keluarga sang CEO. Rido sudah turun ke bawah dan berkumpul bersama kedua orang tuanya. Kehidupan mereka bisa dibilang sempurna,
rumah sebesar lapangan bola, aset kekayaan yang sangat melimpah, memiliki banyak perusahaan di bidang teknologi, kuliner, perbankan, dan properti. Semua mempunyai cabang masing-masing di berbagai negara, dengan perusahaan induk bernama Anggara Wisdom Group terletak di South Kalimantan. Mama dan Papa Ridho sudah mencapai usia yang hampir senja. Mereka ingin sekali menimang cucu dari anak sematawayang, namun belum ada wanita yang dikenalkan Ridho kepada mereka. Serta Rani dan Rudy belum menemukan gadis yang cocok untuk anak mereka. Mereka tidak seperti konglomerat pada umumnya. Mencari gadis cantik yang set derajatnya dengan mereka. Mereka mencari gadis yang dapat membahagiakan Ridho dan juga bisa menjaga keduanya ketika berusia lanjut nanti. Besok Papa dan Mama ingin pergi ke luar negeri untuk bertemu klien kita. Kamu urus perusahaan dengan baik dan benar, Ridho. Kata Papa Rudy tegas. Baik Pak, percayakan semuanya ke Ridho, jawabnya dengan wajah datar. Papa dan Mama kapan pulang? Tanya Ridho. Rita dan Rudy saling tatap lalu tersenyum bahagia. Nanti setelah meeting dengan klien Papa ingin pergi ke suatu tempat, entah kapan kami akan pulang, kita lihat ke depannya, kami pasti mengabarimu. Jawab Mama Rita. Memangnya Papa dan Mama mau kemana setelahnya? Selidik sang CEO. Nanti saja Papa jelaskan, kalau dijelaskan sekarang bisa-bisa kamu kabur lagi. Papa Andi berucap sambil terkekeh menatap teduh istrinya dengan penuh cinta. Memang ada hubungannya dengan Ridho. Mengernyitkan kening sambil menoleh kepada orang tuanya secara bergantian. Kamu lihat saja nanti, Ridho, ujar Rani kemudian. Aku mau ke kamar dulu Ma, Pa, jawab Ridho terlihat lesu. Kedua orang tuanya mengangguk. Sementara, Ridho sudah berada di belokan tangga rumahnya dan menghilang ke arah lantai atas. Papa yakin Kiai bilang begitu? Tanya Mama. Rani memulai pembicaraan. Mama masih ragu, Andi bertanya balik. Aku sudah lihat sendiri. Gadis itu sangat cantik Pak. Aku sangat setuju jika ia menikah dengan anak kita. Perilakunya sopan dan lemah lembut. Gadis itu sangat cocok menjadi istri Ridho anak kesayangan kita. Jawab Mama Rani bersemangat. Aku juga yakin ia adalah gadis yang baik, kita juga tahu betul asal-usul keluarganya. Lah anak almarhum Ridwan Sutanto. Orang yang jujur dalam berbisnis, sahabat karibku dari kecil hingga ia menghembuskan nafas terakhir karena sebuah tragedi kecelakaan pesawat. Kenang Andi. Sungguh malang nasib gadis itu, ditinggal kedua orang tuanya di usia muda. Ridwan Sutanto sudah seperti keluarga kita, mereka sangat baik ya Pak. Mama Rani tersenyum lirih. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mati Ma, hanya saja kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Oleh karena itu Papa ingin anak kita mendapat istri solihah yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar dan membahagiakannya. Andi menghembuskan nafasnya pelan. Kita sangat memanjakannya dengan kenikmatan dunia. Hingga kita lupa mengajarkannya untuk beribadah kepada Allah. Mungkin dengan adanya gadis itu dapat merubah Ridho menjadi lebih baik. Harap Mama Rani.